Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Dia Fitri, NIM 21016037 dari Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra, Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi Project Based Learning untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia. 1. Pengertian Project Based Learning. Pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau yang disingkat dengan PJBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Siswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan bentuk hasil belajar. Project Based Learning adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa dalam melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Siswa konstruktif dalam melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan serta pertanyaan yang berbobot nyata dan relevan. 2. Karakteristik yang membedakan Project Based Learning dengan model lain. A. Centrality. Proyek menjadi pusat dalam pembelajaran. B. Driving question. Difokuskan pada pertanyaan atau masalah yang mengarahkan siswa untuk mencari solusi dengan menggunakan konsep atau prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai. C. Constructive investigation. Siswa meningkatkan pengetahuannya dengan cara melakukan investigasi secara mandiri. D. Autonomy. Menurut student-centered, siswa sebagai problem solver dari suatu masalah yang akan dibahas. E. Realisme. Siswa difokuskan pada suatu pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Aktivitas ini mengintegrasikan tugas secara otentik dan menghasilkan sikap yang profesional. 3. Tujuan Project Based Learning. A. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah proyek. B. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. C. Membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan suatu masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata. D. Mengembangkan serta meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengolah bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek. E. Meningkatkan kolaborasi peserta didik yang bersifat kelompok. 4. Langkah-langkah pembuatan Project Based Learning. A. Membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan yang menantang. Start with the big question, essential question. Topik yang diambil sesuai dengan realita dunia nyata serta dimulai dengan suatu investigasi mendalam. B. Merancang proyek. Design a plan for the project. Perencanaan ini dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan akan merasa memiliki proyek tersebut. Perencanaan ini berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab suatu pertanyaan esensial dengan mengintegrasikan berbagai subjek yang mendukung serta memberi informasi, alat, dan bahan yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan suatu proyek. C. Menyusun jadwal aktivitas.
Create a schedule. Guru dan siswa kolaboratif dalam menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Proyek yang dilakukan siswa adalah proyek yang membutuhkan waktu lama dalam pengerjaannya. Guru meminta siswa menyelesaikan proyek secara berkelompok di luar jam sekolah. Pada saat jam sekolah, guru meminta siswa mempresentasikan hasil proyeknya di kelas. D. Mengawasi jalannya proyek. Monitor the student and the progress of the project. Guru bertanggung jawab untuk melakukan monitoring terhadap aktivitas siswa selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Guru berperan sebagai mentor dalam aktivitas siswa. Guru juga mengajarkan siswa bekerja dalam kelompok. Siswa dapat memilih perannya masing-masing dan tidak mengesampingkan kelompok. E. Penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Assess the outcome. Penilaian ini dilakukan untuk membantu guru mengukur ketercapaian standar, berperan mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, dan dapat membantu guru menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Penilaian ini dilakukan saat kelompok mempresentasikan produknya. V. Evaluasi. Evaluate the experience. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap aktivitas serta hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi ini dilakukan secara individu ataupun berkelompok. Siswa mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Global Schoolnet 2000 dalam Nur Rahman melaporkan hasil penelitian The Autodix Foundation tentang karakteristik Project Based Learning. Hasil penelitian ini menyebutkan karakteristik dari Project Based Learning. A. Siswa membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. B. Ada tanggapan atau permasalahan yang diajukan kepada siswa. C. Siswa mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan yang diajukan. D. Siswa kolaboratif bertanggung jawab dalam mengakses serta mengolah informasi untuk memecahkan permasalahan. E. Proses evaluasi dilaksanakan secara kontinu. V. Siswa secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang dilakukan. G. Produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. H. Situs pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan juga perubahan. Pembelajaran Project Based Learning dapat dilaksanakan apabila terpenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut. A. Pendidik harus terampil dalam mengidentifikasi kompetensi dasar yang lebih menekankan kepada aspek keterampilan atau pengetahuan tingkat penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. B. Pendidik memilih materi atau topik-topik yang dijadikan tema proyek menjadi menarik. C. Pendidik terampil dalam menumbuhkan motivasi siswa dalam mengerjakan proyek. D. Pendidik melihat kesesuaian waktu proyek dengan kalender akademik sehingga proyek mungkin dilakukan. 5. Karakteristik materi pembelajaran yang sesuai dengan penerapan model Project Based Learning. A. Kompetensi dasar yang lebih menekankan pada aspek keterampilan serta pengetahuan pada tingkat penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. B. Menganalisis sebuah produk. C. Ada keterkaitan dengan permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. 6. Keunggulan penerapan model Project Based Learning. A. Meningkatkan motivasi belajar siswa dan mendorong kemampuan mereka melakukan pekerjaan penting dan perlu dihargai. B.
meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah. C. Membuat siswa menjadi lebih aktif dan berhasil dalam memecahkan problem-problem yang kompleks. D. Meningkatkan kolaboratif. E. Mendorong siswa dalam mengembangkan praktik keterampilan komunikasi. V. Meningkatkan keterampilan siswa dalam mengolah informasi. G. Memberi pengalaman kepada siswa pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasikan proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. H. Menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan siswa secara kompleks dan dirancang berkembang sesuai dunia nyata. I. Melibatkan siswa belajar mengambil informasi serta merujukkan pengetahuan yang dimiliki kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata. J. Membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. 7. Kelemahan proyek based learning. 1. Memerlukan waktu yang lama dalam menyelesaikan masalah. 2. Membutuhkan banyak biaya. 3. Banyak pendidik merasa nyaman berada pada kelas tradisional. 4. Banyak peralatan yang harus disediakan. 5. Siswa yang memiliki kelemahan pada percobaan dalam pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. 6. Ada siswa yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Topik yang diberikan pada masing-masing kelompok yang berbeda dikhawatirkan siswa tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.